Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan. Hari ini ada perjamuan kudus dan firman Tuhan yang dilayani oleh Gembala Sidang kita Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Saya percaya kita semua sehat, amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa sebelum kita memuji menyembah Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari yang baru. Hari yang Tuhan berikan bagi kami umat-Mu, anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan. Dan kami percaya hari ini kami akan diberkati oleh perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Kami mohon Roh Kudus mari urapi kami semua. Berkati kami ya Tuhan. Kami angkat tangan kami dan kami percaya Tuhan menyertai memberkati ibadah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya kami yang ada di rumah-rumah, kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami siap memuji menyembah-Mu, masuk hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan,
Amin. Terima kasih Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari dengan hati yang mengasihi Tuhan nyanyikan pujian ini. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari musik bawa kita lebih lagi ke hadirat Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa untuk anugerah-Mu yang besar bagi kami. Kami diangkat menjadi anak-Mu ya Tuhan, karena Kau berikan damai sejahtera dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari sekali lagi musik bawa kita lebih lagi. Hanya bagi-Mu pujian, hanya bagi-Mu sembah kami ya Tuhan. Oh, lalabaya, lalabasya, lalabaya. Terima kasih Tuhan. Engkau layak menerima pujian umat-Mu ya Tuhan. Mari sekali lagi. Haleluya Yesus. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya.
Yesus Tuhan. Selamanya pujian bagimu, selamanya hormat bagimu Tuhan. Selama-lamanya Yesus Tuhan, layak disembah, layak diagungkan Yesus. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, mari katakan pujian penyembahan buat Tuhan. Kata-kata kasih kita buat Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik, sangat baik. Haleluya. Terpujilah Yesus, Tuhan yang berkuasa selama-lamanya. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib. Ya Yesus Tuhan, haleluya. Shandaralaba yaralaba shakatakara yaralaba inaralaba shiri yaralaba. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Kau Allah yang besar. Yesus, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Seperti Engkau, yes Lord. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami angkat tangan kami nyatakan Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan buat Allah kita, Allah yang dahsyat, Allah yang besar, luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami mau bersorak-sorak, kami mau bersuka cita ya Tuhan, oleh karena Engkau hadir bersama-sama dengan kami di tempat kami beribadah kepadamu. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Ada berapa banyak yang siap memuji Tuhan? Kasih tahu kiri kanan, aku siap memuji Tuhan. Haleluya. Bersuka Tuhan di hadirat-Mu, yes. Bersuka.
kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan baik tabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain tabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain tabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Puji nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya percaya Roh Tuhan ada di tengah-tengah saudara dan saya. Kita mari memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita mengagung-agungkan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Yang setuju katakan amin. Saya mau ajak saudara tetap kita menyembah Tuhan dan memuji, bersuka cita karena Tuhan Yesus ada di tengah-tengah saudara dan saya. Setuju katakan yes. Mari tepuk tangan sama-sama. Amin. Kami mau memuji nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau ya Tuhan. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan sama-sama. Allah bangkit, bersoraklah. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Tepuk tangan sama-sama. Amin. Gerahkanlah kekuatan-Mu
ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Amin. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Dengan Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyi. Amin. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Musik memuji Tuhan. Mari tepuk tangan sama-sama. Kita semua percaya, kita yakin bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus mati dan bangkit buat saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. Setuju, katakan yes. Amin. Boleh mari lambaikan tangan sama-sama. Wow, Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi, Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Di tempat kudusnya. Katakan Yesus dahsyat, Yesus dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi, Yesus dahsyat di tempat kudusnya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Katakan haleluya, haleluya. Saudara masih kuat memuji Tuhan, amin. Tuhan Yesus memberikan kita kegirangan, sukacita yang besar setiap saat. Setuju, katakan amin. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tepuk tangan sama-sama, saudara. Mari dengan musik. Amin. Kita terima janji Allah. Setuju, katakan amin. Amin ya Tuhan. Ini sama-sama. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, tapi kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Ayo mari badan bergerak. Memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku
itu kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak, haleluya ku bersorak, haleluya ku bersorak. Haleluya. Setuju katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberikan saudara dan saya sukacita yang berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara, saya percaya hari ini firman Tuhan akan memberkati saudara. Bahkan perjamuan kudus yang hari ini akan kita terima, yang akan memberkati saudara dan saya. Biarlah kita sama-sama buka hati, kita berdoa, semua berkat yang terbaik akan Tuhan berikan. Hambanya Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Gembala sidang kita hari ini yang akan menyampaikan firman Tuhan dan akan memimpin kita dalam perjamuan kudus. Haleluya. Bapak, kami percaya hari ini kami pasti diberkati oleh Tuhan, oleh firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk sukacita yang besar Engkau berikan buat kami. Sebab kami percaya Roh Kudus yang ada dalam hidup kami, Roh Kudus yang tahu kebutuhan kami hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau sungguh baik buat kami ya Tuhan. Amin ya Tuhan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Oh, oh. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sekali lagi katakan, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sekali lagi, amin Tuhan. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku
bermegang. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kami menyembah-Mu, oh Yesus Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, Bapa yang baik, Bapa yang mulia. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami siapkan hati kami untuk firman Tuhan. Dan kami percaya hari ini Roh Kudus sudah memimpin kami. Kami buka hati dan kami percaya pengurapan-Mu atas kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap menerima firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan perjamuan kudus pagi ini. Berkati hamba-Mu Tuhan, berikan kekuatan, berikan hikmat, pengurapan-Mu ya Tuhan turun atas hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Setuju katakan amin. Shalom semuanya. Tanggal 4 September 2021, gereja kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto genap berumur 33 tahun. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-33. Tuhan Yesus berkati kita semua berlimpah, limpah, limpah. Amin. Pesan Tuhan untuk memasuki tahun yang ke-34 terdapat dalam Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian bunyinya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Kita harus mencari dan memikirkan perkara-perkara di atas, bukan yang di bumi. Supaya pada waktu Tuhan Yesus menyatakan diri kelak, artinya pada waktu Tuhan Yesus datang untuk menjemput gerejanya, kita juga akan menyatakan diri bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kemuliaannya. Yang artinya kita juga akan ikut dalam pengangkatan dan akan masuk surga. Memikirkan dan mencari perkara yang di atas, artinya kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandangan kekekalan dan surga. Memikirkan dan mencari perkara yang di atas, artinya kita harus berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Ini kita lakukan karena kita ada bersama dengan Kristus. Kita akan terus melakukan dengan setia, karena Kristus adalah hidup kita, sampai kita bertemu dengan Dia dalam kemuliaannya. Yaitu pada waktu Dia datang kembali
untuk menjemput gerejanya. Perkara yang di bumi dapat berbicara tentang hidup yang duniawi, yang dinyatakan dalam rupa perintah, peraturan, dan ajaran yang tidak membawa seseorang kepada pengenalan akan Kristus. Perkara yang di bumi juga bisa diartikan segala sesuatu yang berada dalam pikiran, perkataan, perbuatan yang merupakan sifat manusia lama, sehingga bertentangan dengan kehendak Allah. Supaya kita bisa memikirkan dan mencari perkara yang di atas, maka kita harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Hati kita harus melekat kepada Tuhan. Banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Kita harus memiliki kasih yang semula. Kita harus melakukan kehendak Bapa di sorga. Kita harus hidup berintegritas. Sekali lagi, saya akan mengingatkan kita semua bahwa dalam menghadapi masalah apapun juga, kita harus tetap meresponi dengan memikirkan dan mencari perkara yang di atas, bukan dengan perkara yang di bumi. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu adalah anak-anak Bapamu yang di sorga. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga melakukan demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, bukankah orang yang tidak mengenal Allah juga melakukan hal yang seperti itu? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kita tahu bahwa ini tidak mudah untuk dilakukan. Tapi bukan berarti tidak bisa. Kita pasti bisa melakukannya. Kita harus mengingat Amsal 4 ayat 23 yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita akan mengalami kehidupan kekal selama-lamanya jika hati kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan Yesus mengajar dalam doa Bapa kami, ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. 1 Yohanes 3 ayat 14 dan 15 berkata, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Karena itu, mari kita harus mencari dan memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Haleluya, terpuji
Terpujilah Tuhan, haleluya, kekal selamanya, haleluya. Terpujilah Tuhan, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Mazmur 15 ayat 1 berkata, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Salah satu syaratnya terdapat dalam Mazmur 15 ayat 4c, yaitu mereka yang berpegang pada sumpah, walaupun rugi. Tuhan Yesus berkata, kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Jadi kalau kita sudah berkata ya, artinya berjanji ya. Apapun yang akan terjadi, kita harus tetap ya, walaupun rugi. Terus terang saya banyak melihat orang-orang yang sudah berkata ya, tetapi begitu akan merugi, kadang-kadang seperti lupa kalau pernah berkata ya, dan mencari 1001 alasan bagaimana untuk ya berubah menjadi tidak, meskipun harus lewat proses hukum. Ini yang disebutkan perkara yang di bumi, bukan perkara yang di atas. Amsal 21 ayat 21 berkata, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Karena itu, jadilah orang yang berintegritas, orang yang hidup tulus, jujur di hadapan Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Menurut kalender Ibrani, dari tanggal 6 September 2021 sampai dengan 26 September 2022, kita memasuki tahun 5782 yang disebut sebagai tahun P-Bet. P-Bet artinya 82. P adalah angka 80, menggambarkan mulut. Jadi masuk tahun P-Bet ini, kita diingatkan kembali tentang mulut. Bet atau huruf kedua dalam alfabet Ibrani digambarkan dengan sebuah tenda atau rumah atau tempat kediaman. Ada dua tempat tinggal dari umat manusia. Yang pertama di dunia. Yang kedua di sorga atau di neraka. Memasuki tahun P-Bet atau 82, kita diingatkan bahwa kita masih hidup dalam dunia ini. Tetapi segala apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita tuliskan dalam media sosial, bukan seperti cara-cara dunia, tetapi harus dengan cara surga. Microsoft merilis indeks keberadaban digital atau Digital Civility Index yang menunjukkan tingkat keberadaban pengguna internet atau netizen sepanjang tahun 2020. Hasilnya memprihatinkan karena menunjukkan tingkat keberadaban netizen Indonesia sangat rendah. Berdasarkan laporan survei dari 16.000 responden
di 32 negara antara bulan April sampai Mei 2020. Ini menunjukkan Indonesia ada di peringkat ke-29 terburuk di Asia Tenggara. Saya percaya netizen ini termasuk di dalamnya orang-orang Kristen juga. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 12 ayat 36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Tuhan Yesus akan segera datang kembali. Mari, saya mengajak kita semua untuk berhati-hati dengan mulut kita. Juga dengan apa yang kita tuliskan di media sosial. Apakah itu hoax atau ujaran kebencian, supaya jangan kita dihukum. Amsal 21 ayat 23 berkata, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Karena itu, pikirkanlah dan carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus tinggal, bukan seperti yang di bumi. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Roma 14 ayat 8 berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kita yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus adalah milik Tuhan. Jadi kita hidup untuk Tuhan. Kita mati untuk Tuhan. Tuhan menghendaki agar kita menjadi serupa dengan gambarnya. Jadi dia harus makin besar dan kita harus semakin kecil. Biarlah orang melihat Kristus yang ada di dalam kita. Ada seorang hamba Tuhan dari Inggris yang bernama Smith Wigglesworth. Dia dikenal sebagai Rasul Iman. Dia dipakai oleh Tuhan dalam mujizat dan kesembuhan secara luar biasa. Dia tetap melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Pada waktu dia berumur 87 tahun. Tuhan pernah berkata kepadanya, Wigglesworth, aku akan membakar engkau sampai habis. Sampai tidak ada lagi Wigglesworth, hanya Yesus. Wigglesworth berdoa, ya Tuhan, lakukan itu. Saya tidak mau orang melihat saya lagi. Hanya Yesus. Menjadi seorang hamba Tuhan harus seperti ini. Juga harus seperti Yohanes Pembaptis yang berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Karena itu hari-hari ini kita melihat baptisan api sedang turun, membakar habis keakuan kita, kedagingan kita, sehingga kita akan semakin kecil. Ia semakin besar. Waktu sebelum pandemi COVID-19, saya melihat perlombaan gereja-gereja untuk menjadi yang paling besar, paling terkenal,
Dan kita melihat bahwa perlombaan itu sudah dihentikan oleh Tuhan sejak kita memasuki pandemi. Tetapi di tengah-tengah pandemi ini muncul satu fenomena baru, yaitu terjadi perlombaan untuk mencari views dengan bermacam-macam motivasi dan kepentingan. Saya percaya ketika ditanya, jawabnya pasti ini untuk kemuliaan Tuhan. Bukan rahasia lagi. Kalau seseorang mempunyai jumlah views yang banyak, pasti akan terkenal, mendapat pujian, untuk kebanggaan kalau kita dipakai oleh Tuhan, atau kepentingan bisnis, atau mungkin juga ada hal-hal yang lain. Tidak heran kalau views menjadi tolok ukur suatu prestasi di zaman digital ini. Sehingga banyak orang yang berlomba-lomba menggunakan segala cara dunia untuk mendapatkan hal tersebut. Seperti beli followers, beli like, atau bahkan memaksa orang menonton konten kita. Saya berdoa supaya bukan karena views kita membuat konten, tetapi karena ada kuasa daripada Tuhan yang menggerakkan kita. Sehingga ketika orang menonton konten yang kita buat, di situ ada aliran kehidupan yang mengisi mereka yang menonton. Hari-hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita sebagai hamba Tuhan agar berhati-hati. Kalau kita ingat bagaimana cara perlombaan gereja sebelum masa pandemi itu dihentikan oleh Tuhan, maka kita harus berhati-hati agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Saya mengajak agar kita introspeksi, memeriksa diri kita. Saya bertanya, kalau kita melihat views kita banyak, apakah kita benar-benar berkata, ini adalah untuk kemuliaan Tuhan? Atau kita berbangga hati karena ini dianggap ukuran Tuhan memakai kita? Tuhan Yesus mengingatkan kita dalam Lukas 6 ayat 26. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, kalau seseorang selalu ingin dipuji-puji, itu adalah nabi palsu. Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita harus semakin kecil, Dia semakin besar. Kita harus semakin menjadi seperti gambarnya. Karena itu, Tuhan hari-hari menurunkan baptisan api, di mana itu akan membakar atau menghancurkan keakuan kita. Menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus menanyakan tentang tanda kedatangannya kembali dan tanda kesudahan dunia ini, salah satunya Tuhan Yesus menjawab, adanya penyakit sampar. Pandemi COVID-19 ini bisa disebutkan sebagai penyakit sampar, sehingga pandemi ini merupakan salah satu tanda dari kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Tuhan Yesus mau agar kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan yang akan menjemput gerejanya. Ini dapat diartikan bahwa kita harus mempersiapkan diri untuk ikut dalam pengangkatan. Ketika tahun 2009 Tuhan Yesus berbicara kepada saya tentang aku datang segera, hal itu akan didahului dengan pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Salah satu tanda dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sesuai dengan Yoel 2 ayat 31 adalah terjadinya goncangan yang dahsyat.
tahun 2013 Tuhan memberikan nama dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat itu sebagai Pentakosta yang ketiga. Goncangan yang dahsyat yang Tuhan maksudkan adalah pandemi COVID-19. Jadi pandemi COVID-19 ini adalah salah satu tanda bahwa Pentakosta yang ketiga sedang terjadi. Hal ini dapat diartikan bahwa pandemi ini akan membuat orang-orang mawas diri, introspeksi, bertobat, dan menjadi murid Tuhan Yesus. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng Yerusalem, maka terdengar seperti tiupan angin keras, dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang hinggap pada 120 murid Tuhan Yesus. Mereka dibaptis dengan Roh Kudus, yang juga dapat diartikan mereka mengalami baptisan api. Hal seperti ini juga terjadi hari-hari ini. Pada Pentakosta ketiga, kita juga sedang mengalami baptisan api. Pandemi adalah salah satu wujud dari baptisan api. Saya terkesan dengan pidato Bapak Presiden Jokowi pada sidang tahunan 16 Agustus 2021 yang berkata, krisis, resesi, dan pandemi seperti api. Kalau bisa, kita hindari. Tetapi jika hal itu tetap terjadi, banyak hal yang bisa kita pelajari. Api memang membakar, tetapi juga menerangi. Kalau terkendali, dia menginspirasi dan memotivasi. Dia menyakitkan, tetapi sekaligus bisa menguatkan. Kita ingin pandemi ini menerangi kita untuk mawas diri, memperbaiki, dan menguatkan diri kita dalam menghadapi tantangan untuk masa depan. Wow, saya percaya Tuhan memakai Bapak Presiden Jokowi untuk menyatakan kehendaknya melalui pandemi ini untuk Indonesia. Hari-hari ini kita sedang mengalami baptisan api. Tuhan sedang membersihkan gerejanya. Kita akan diubah oleh Tuhan. Dan melalui pandemi ini, saya percaya kita akan menjadi indah pada waktunya. Kalau ada di antara saudara yang karena pandemi ini atau karena masalah lain mengalami tekanan-tekanan seperti depresi, ketakutan, kebingungan, tidak tahu apa yang harus diperbuat, merasa kehilangan masa depan, Tuhan mengingatkan kita dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan Yesus itu baik. Dia sungguh baik. Dan sangat baik kepada kita semua. Tuhan Yesus merindukan pada saat dia datang. Di awan-awan untuk menjemput gerejanya. Kita akan ikut dalam pengangkatan. Dan masuk surga. Karena kita memikirkan dan mencari perkara-perkara yang di atas. Di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Holy, holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amin. Mari kita angkat tangan kita, berbahasa roh, saudara. Kita berbahasa roh. Oh Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan.
Oh, ya Abba, ya Abba, ya Abba, ya Abba, ya Abba. Engkau melihat anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau sudah berbicara kepada kami semua. Karena kami harus mencari, memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tuhan, mampukan kami ya Tuhan. Engkau tolong kami semua. Oh Rabbah, kami mau Tuhan. Kami mau ya Tuhan. Engkau melihat anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang mengalami tekanan-tekanan. Karena pandemi, karena hal-hal yang lain. Engkau tolong mereka. Engkau menyembuhkan yang sakit. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Oh Rabbah. Oh Rabbah. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. You are holy. Are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tetapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh betapa baiknya Engkau, Abba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati kami. Engkau juga menegur, menghajar kami. Kalau kami berbuat salah, itu Engkau ya Abba. Itu Engkau ya Abba. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Minta ampun. Ampuni ya Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Engkau melihat anak-anak-Mu sedang meminta ampun Tuhan padamu. Bapa, layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus.
angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita, ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam, jangan diam. Keluarkan suara. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Oh rala bakana maya rala baya rala bara. Oh rala baya rala baya rala baya rala. Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, Kau baik buat kami. Terima kasih Engkau yang baik. Kau baik ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Oh Rabb, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan, berkati anak-anak-Mu semua. Dalam masa pandemi ini Kau tetap menjaga anak-anak-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu sehat. Kalau hari ini ada yang terpapar, dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Tidak ada yang berkekurangan. Semua dicukupkan. Malah berkelimpahan dalam hal yang baik. Terima kasih. Terima kasih Abba. Terima kasih. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.